Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini saya ingin membahas atau memberi sebuah rangkuman sebagai media untuk belajar atau pengingat juga buat saya mengenai radiator, sobat ya. Jadi pada faktanya masalah radiator, khususnya motor ya, karena saya sendiri seorang mekanik sepeda motor, sobat ya. Radiator pada mesin, khususnya motor ya, dalam hal ini sebuah komponen yang sangat penting, sobat ya. Jadi radiator adalah komponen yang digunakan dalam sistem pendingin kendaraan seperti mesin mobil ataupun motor ataupun mesin lainnya, sobat ya. Tujuannya atau gunanya radiator ini untuk mengatur suhu mesin pada motor ataupun mesin mobil atau mesin lainnya yang menggunakan sistem pendingin radiator, sobat ya. Jadi berikut ini coba saya paparkan ya mengenai kinerja atau cara kerja pada umumnya radiator ini ya. Yang pertama ini pemanasan mesin. Mesin kendaraan menghasilkan panas saat beroperasi. Ketika suhu mesin meningkat, radiator mulai berfungsi, sobat ya. Jadi ketika Anda berkendara dan pastinya Anda menggunakan kendaraan yang menggunakan sistem pendinginnya adalah radiator ya. Jadi ketika Anda berkendara dan sudah cukup lama sehingga sudah bisa dipastikan mesin tersebut akan panas. Ketika suhu panas inilah radiator mulai berfungsi, sobat ya. Jadi begitu salah satu peran radiator pada sebuah mesin ya. Ketika panas ini mulai meningkat, maka radiator mulai berfungsi, bekerja, sobat ya. Kemudian radiator juga didukung beberapa komponen lainnya ya, seperti misalnya cairan pendingin. Ini khusus ya, meskipun kadang banyak yang menggunakan air biasa, air mineral, padahal itu ya bohong sebetulnya ya, kayaknya tekor-tekor juga gitu, sobat ya. Tetapi oke lah, nggak apa-apa ya, karena mungkin faktor kepepet ya. Cairan pendingin biasanya campuran air dan coolant atau air radiator beredar melalui saluran di sekitar mesin untuk menyerap panas, sobat ya. Jadi cairan ini sangat penting, sobat ya. Jadi salah satu komponen pendukung radiator, sistem pendingin yang menggunakan radiator ini cairannya. Kemudian juga ada water pump atau pompa air ya. Sebetulnya ya mirip-mirip sanyo gitulah ya, kalau teman-teman ya, sebagai perumpamaan itu sebuah kayak mirip sanyo. Makanya namanya juga pompa air. Jadi pompa air ini menggerakkan cairan pendingin melalui sistem pendingin. Maksudnya melalui sistem pendinginan. Ini memastikan cairan tersebut terus mengalir masuk ke radiator. Cairan pendingin panas kemudian masuk ke radiator di mana terdapat banyak saluran tipis. Jadi cairan ini sirkulasi ya, bersirkulasi, memutar teman-teman ya.
Jadi ketika suhu panas ini sudah mulai meningkat, artinya cairan pun sudah mulai bersirkulasi, melakukan pertukaran. Jadi yang panas ini mulai memutar keluar, yaitu dengan dikendalikan beberapa komponen pendukung lainnya ya, seperti misalnya ada termostat, itu juga bekerja ya. Jadi termostat ini biasanya bekerja, dia itu buka tutup ya, seperti pembatas antara air dingin dan yang panas teman-teman ya. Ini cara kerjanya termostat. Jadi termostat ini ketika suhu panas sudah mencapai targetnya ya, maka dia katupnya akan membuka sehingga terjadi sirkulasi atau pertukaran air radiator ini teman-teman ya. Jadi radiator ini cukup rumit teman-teman ya, makanya buat pengguna motor yang menggunakan sistem pendinginnya radiator ini, kebanyakan pun kalau datang ke bengkel jika sudah bermasalah dengan radiator, habis biayanya pun tidak main-main, banyak teman-teman ya. Karena nama radiator ini kan umumnya orang hanya mengenal radiator namanya kan, untuk pengguna, kecuali mekanik ya udah paham ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa radiator ini didukung beberapa komponen, seperti misalnya termostat, ada water pump, kemudian didukung lagi selang-selangnya yang khusus. Itu semua harganya juga relatif mahal-mahal teman-teman ya, hampir mahal-mahal semua. Jadi sangat penting untuk memastikan radiator ini berfungsi dengan baik dan menjaga level cairan pendingin agar tetap dalam kondisi optimal untuk menjaga mesin dari overheating teman-teman ya. Jadi pastikan radiator ini selalu dalam kondisi yang baik ya, artinya dia bekerja dengan baik ketika dibutuhkan ini biasanya ketika suhu mesin ini panasnya meningkat, maka dia harusnya bekerja secara otomatis teman-teman ya, menjadi sebagai mesin pendingin di dalam mesin, baik itu motor ataupun mesin lainnya. Jadi yang radiator ini rumit, bahkan saya sendiri sebagai mekanik berbicara radiator, atau kalau sudah menangani motor yang keluhannya radiator itu kadang suka di luar dugaan, apalagi pemilik kendaraan tersebut lebih-lebih di luar dugaan dia gitu loh komponen yang rusaknya. Kemudian water pump, ada termostat dan water pump. Water pump ini juga didukung beberapa komponen, dipecah lagi. Kalau tadi kita bilang radiator didukung, ada termostat, ada water pump, dan kini water pump pun dipecah lagi karena water pump juga didukung oleh seal water pump. Meskipun sekarang kita sering jumpai atau sering memasang yang AC. Jadi sekarang kalau masalah water pump biasanya AC satu set ya. Itu biasanya untuk jenis kalau motor vario, itu vario yang baru ya. Tapi kalau yang lama pun dia tetap ngecer teman-teman ya. Ketika berbicara water pump ini didukung lagi oleh seal, ada 3, ada laher, ada bearing. Dan ketika ditangani memang habis biayanya pun lumayan sobat ya. Jadi berbicara radiator, ini radiator ya. Jadi seperti itu sobat ya. Radiator ini sebuah komponen yang digunakan dalam
mesin sebagai sistem pendinginan kendaraan ya, seperti mobil ataupun motor atau mesin lainnya, mengatur suhu mesin. Ketika suhu mesin ini meningkat panas, radiator ini seharusnya dia berperan sebagai pendinginnya. Kemudian radiator ini ya kaitannya ada kipas radiator dan itu juga bisa mati. Begitu sobat ya. Jadi kipas radiator ini fungsinya memberi sebagai pendingin radiatornya. Kalau radiator kan sebagai pendingin mesin. Sementara kipas radiator ini berfungsi sebagai pendingin radiator itu. Begitu teman-teman ya. Jadi berapa biaya servis atau menangani masalah radiator jika di motor, di bengkel motor ya. Ini khusus motor, kalau mobil saya tidak tahu ya. Ini memang biasanya lumayan. Kalau untuk Vario saya contohkan, misalnya radiatornya aja sudah paling tidak 500-an. Kemudian belum lagi termostat, belum lagi water pump, dan termostat ini pun mahal, 500-an juga. Bahkan kalau yang original, kalau untuk Vario ini kalau tidak salah sampai 600 kurang lebih ya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan juga, ini kurang lebih. Belum lagi water pump. Water pump pun cukup banyak sobat ya, cukup mahal. Water pump ini bisa sampai 300-an. Mungkin begitu teman-teman ya, membahas masalah radiator yang berfungsi sebagai sistem pendingin dalam mesin ya, pada motor ya. Buat Anda yang kendaraan bermotornya ini menggunakan sistem pendingin radiator, ini memang harus ekstra hati-hati juga ya, karena radiator ini pun bisa menjadi penyebab juga hancurnya mesin lainnya, karena radiator ini memiliki batas biasanya, yaitu seal yang membatasi antara air dan oli pada mesin motor ya. Jadi kalau seal ini jebol tanpa sepengetahuan, ini biasanya juga air radiator ini bukannya keluar bocor dan kelihatan, justru dia itu airnya itu nggak kelihatan, tetapi bocornya itu ke bagian mesin. Tahu-tahu radiator ini kosong, tidak ada air. Tetapi buat Anda pengguna motor tidak tahu, padahal airnya ini masuk ke dalam mesin, akhirnya oli tercampur dengan air radiator. Begitu teman-teman ya. Radiator ini memang cukup rumit. Insya Allah saya akan bahas lagi masalah radiator ya. Oke sobat ya, moga-moga aja informasi ini bermanfaat ya, sekaligus sebagai pembelajaran buat saya juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.